Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat bahasa, selamat datang di Sidyar Sasambu, Balai Bahasa Provinsi NTB. Sekarang ini edisi B1 atau Bincang Bersama Tokoh. Siniar kali ini adalah siniar yang spesial karena dalam rangka Puncak Bulan Bahasa dan Sastra tahun 2025. Oleh karena itu, karena ini adalah siniar yang spesial, jadi kita juga mengundang tokoh yang juga spesial tentunya. Ya, sudah bersama kita kali ini kita kedatangan musisi solois asal Lombok, yaitu Sangga Bumi. Halo teman-teman. Ini dia Mas Sangga Bumi, Iya. bukan Mas Sangga Bumi ya, Sangga Bumi. Kita hari ini kita akan ngobrol soal perjalanan musiknya, kemudian karya-karyanya, dan bagaimana juga sastra bisa hadir dalam karyanya itu sendiri. Langsung saja, selamat datang, Iya. Sangga Bumi. Terima kasih. Sangga Bumi. Oke, kita langsung aja ya, sahabat bahasa. Mungkin untuk awal, mungkin Sangga Bumi bisa memperkenalkan diri dulu. Siapa itu Sangga Bumi? Halo kawan-kawan Balai Bahasa. Oke. Dimanapun berada teman-teman, perkenalkan saya Sangga. Sangga Bumi kalau nama panggungnya. Kalau nama aslinya Sanga. Sanga. Nama panggilannya Angga. Jadi digabung jadi Sangga. Jadi kalau setiap main jadi saya pakai nama itu Sangga Bumi. Saya berasal dari Lombok Utara. Memulai bermusik sejak SMP, mulai bermusik, mulai belajar berkarya sejak SMA, dan mulai serius berkaryanya setelah kuliah sampai sekarang. Kalau lebih seperti itu perjalanannya. Oke, jadi Sangga Bumi ini adalah musisi solois ya, seperti yang dibilang dari Mas Sanga ya? Mas Angga, Mas Angga. Bisa, saya panggil Mas Angga nggak apa-apa Mas ya? Boleh. Oke, Mas Angga dari Sangga Bumi, karena Sangga Bumi itu nama panggung ternyata ya. Sangga Bumi sendiri ini, kalau menurut saya Mas ya, itu unik sekali. Apa filosofi di dalamnya itu ya. Kalau menurut saya kan sangga itu berarti seperti menyangga. Iya. Kemudian bumi, bumi gitu ya. Jadi menyangga bumi. Iya, berat itu Mas. Iya, terkesan berat ya. Saya juga lama-lama pikirin itu juga sebenarnya. Apa filosofi awalnya karena penamaannya itu? Makna nama ya. Karena dulu kami saya kan punya grup namanya Tunggang Gunung. Jadi setiap main di acara-acara komunitas dan sebagainya, tapi ada beberapa momen yang diminta saya sendiri, akhirnya ketika di pamflet itu selalu terlalu panjang namanya kalau pakai Sangga. Saya selalu mengenalkan diri saya pakai Sangga biar ada kekuatan nama asli dan nama panggilan saya di situ. Jadi kayak gitu. Terus kemudian akhirnya diminta sendiri pakai nama terlalu panjang kayak Sangga Tunggang Gunung misalkan terlalu panjang, akhirnya disarankan cari nama lain, dan akhirnya ketemulah Sangga Bumi ini. Sangga itu saya gabungkan dari nama asli saya tadi, nama saya Sanga, kalau di Jawa tuh Songo 9 ya, saya anak yang ke-9. Terus kemudian Angga, saya itu udah panggilan kesayangan dari orang tua ya, dari keluarga. Jadi ide itu tiba-tiba muncul ya Sangga gitu. Tadi awalnya S titik Angga gitu kan. Kalau dibaca ada S Angga. Iya, S Angga, jadi kayak gitu. Tapi Sangga aja. Belum untuk kenapa ada embel bumi itu karena circle saya kayak sampai saat ini lebih banyak bergelut atau sering mengunjungi teman-teman di pecinta alam. Ya, gara-gara itu sih sebenarnya yang membuat saya menaruh nama bumi itu ya. Kalau filosofi lainnya mungkin karena bumi itu bulat, mungkin sesuatu saya bisa masuk ke manapun sampai ya seperti saat ini ya. Tiba-tiba berada di Balai Bahasa, nanti tiba-tiba berada di acara teman-teman komunitas. Ya, kurang lebih seperti itu lah. Sangga Bumi, berat ya namanya. Berarti mungkin inspirasi juga turun ke nama bandnya Tunggang Gunung juga sama-sama ya, ada unsur buminya itu.
ya unsur alam ya. Unsur alam. Kalau tunggang gunung tuh kayak karena momen aja sih. Peralihan waktu petang menuju maghrib, makanya dinamakan tunggang gunung. Ternyata setelah saya cari apa nih kata lain sore menuju petang, keluarlah tunggang gunung. Tunggang gunung ya. Ternyata itu kan banyak maknanya. Orang yang sudah beranjak senja, usia senja, tua, atau matahari sedang berada di punggung gunung. Kalau di Sasak kita sebutnya sendikale. Sendikale. Ya, karena di momen-momen jam itu, yang tadinya kita janjian jam 4, jam ya sore lah intinya, tapi mereka selalu datang jam segitu gitu. Nggak sekali dua kali, kayak apa nih pertanda dari alam nih, apa nih kok jam-jam segini aja pada kumpul. Kita cari tahu. Kan sampai sekarang bertahan. Saya juga kemarin beberapa hari yang lalu baca sebuah artikel dari konser Lombok yang ditulis sama Pak Agus ya. K. Saputra ya. Iya betul. Di sana menyebutkan kalau musik bagi Sangga Bumi adalah sebuah pencarian gitu. Pencarian seperti apa maksudnya dari situ? Dulu kalau saya menganggap musik itu hanya sebagai hiburan aja. Ternyata musik juga sebagai bentuk untuk kita mengambil sebuah sikap ya dari musik. Karena saya kira semua orang menyukai musik entahpun bentuknya seperti apa. Karena kan di musik kita bisa menyampaikan pesan-pesan, menyelipkan pesan-pesan seperti itu gitu. Nah, jadi pencariannya itu dimulai dari yang tadi saya singgung, yang dari SMP. Saya mulai bermain musik, mulai mengikuti acara Gebiar waktu itu dari SMP, kemudian beranjak ke SMA, mulai membuat grup band, selalu beberapa kali mewakili acara festival sekolah dulu, dan berlanjut ke sampai sekarang. Nah, tapi di situ punya apa istilahnya, step by step. Berarti dulu di Mataram ini Mas ya? Iya di Mataram. Di Mataram ya. Betul, di Mataram. Sebelum pindah ke Lombok Utara lagi ya. Jadi saya di Lombok Utara itu 2020. Setelah berarti pasca gempa itu ya. Pasca gempa, ya. Tinggal. Jadi apa ini mungkin dari Mas Angga, musik ini berevolusi terus ya. Seiring dengan Mas membawakannya. Oh ini bukan cuma hiburan ternyata. Ini media untuk mengambil sikap, menyampaikan pesan. Kampanye. Oke. Kita coba beralih nih. Sekarang itu boleh ngopi. Oh sudah silakan. Sepengetahuan saya nih Mas Angga atau Sangga Bumi ini juga tergabung tadi di band Tunggang Gunung nih. Bagaimana dulu awal terbentuknya Tunggang Gunung tadi? Tadi sempat dibahas juga sedikit sepertinya nama dari Tunggang Gunung. Nah, sampai sekarang atau dari awal terbentuk sampai sekarang itu bagaimana perjalanan Tunggang Gunung sendiri? Tunggang Gunung tuh lahir dari dibidani oleh beberapa dosen di tempat kami kuliah dulu. Kami kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di Mataram. Di mana itu Mas? Di UNU NTB. UNU. Yes. Okay. Jadi kami mengambil jurusan seni, drama, tari dan musik. Jadi teman grup nih teman kelas semua nih. Jadi teman kelas semua. Kami akan mengadakan kegiatan waktu itu. Kalau nggak salah di acara Momen Sumpah Pemuda deh. Jadi terbagi, jadi teman-teman ada yang biar bisa mentasin tari, ada yang mentasin musik, ada yang teater. Saya lah yang ngambil musik. Karena emang udah sukanya itu gitu kan. Ya. Jadi nggak mau yang nari atau apa gitu, meskipun pernah disuruh nari. Wah, kaku banget ya. Akhirnya di situ ya, di momen itu kalau nggak salah sih ya, di 2 momen Sumpah Pemuda makanya ada kita buat kegiatan namanya Lateral Art dulu. Kami bikin di angkatan, karena kebetulan kami angkatan pertama juga di UNU itu tadi. Yes. Terus itu berlanjut sampai sekarang. Jadi berevolusi dari berlima sampai temani oleh dosen juga yang ngebantu untuk beberapa instrumen. Akhirnya sampai sekarang masih akhirnya bertahan ya bertiga ini. Bertiga. Sekarang bertiga. Tapi berarti masih lanjut sampai sekarang. Masih lanjut, cuman jadi istilahnya dulu adalah project kampus ya, project kampus diminta oleh dosen bikin grup.
akhirnya Iya. berkelanjutan Berkelanjutan. Makanya. di luar kampus. Akhirnya sudah berarti sudah dari tahun berapa itu, Mas? 2015-16 kayak. 2015-16 berarti 2016-an kayak. sudah ada albumnya berarti? Iya, satu album. Satu album. Itu format akustik dulu. Akustik. Oh. Akustik. Berempat. Formatnya akustik. Akhirnya karena kami dengarkan ke beberapa teman-teman yang memang kami anggap di bidang musik ya. Jadi mereka banyak kasih masukan. Coba nih dipakein drum elektrik. Coba nih kamu gini. Nah dari situ akhirnya teman-teman mulai menambah equipment instrumen kayaknya karena lagunya nge-up gitu kan. Jadi kesannya agak kurang kalau misalkan ketukannya yang agak cepat terus menggunakan akustik kayak gitu. Oke, berarti berubah haluan berarti ya. Iya. Agak berubah haluan ya. Dari akustik akhirnya ke mungkin distorsi mungkin bilangnya. Oke. Rock-rockan. Rock ya. Apa ini? Progresif rock. Ya, mungkin. Oke. Kita tadi udah membahas tentang Tunggang Gunung. Nah, Tunggang Gunung sendiri dan Sangga Bumi. Perbedaan besarnya di mana, Mas? Bagi Mas ya? Bagi saya. Ya. Dalam pengkaryaannya. Karena kalau di Tunggang Gunung itu lebih kepada saya mengekspresikan segala emosional saya di situ di Tunggang Gunung, kayak saya menumpahkan di situ. Kalau di saya pribadi itu lebih kepada meditasi yang kayak kontemplasi terhadap lagu-lagu yang saya bawakan. Jadi kayak perenungan mengapa dari karya-karya itu yang saya bikin tentang circle pertemanan, tentang perjalanan saya mendaki Rinjani misalnya kayak gitu. Itu di Sangga Bumi. Oh, di Sangga Bumi ya. Ya kalau di Tunggang Gunung lebih kepada kritik sosial gitu. Oh, gitu. Berarti memang berbeda medium ya untuk mengekspresikan kritik atau pesan itu ada di Tunggang Gunung katakan begitu ya. Terus di Sangga Bumi lebih seperti untuk mengajak teman-teman untuk berkontemplasi, perenungan ya. Jadi setelah teriak-teriak di situ merenung ya. Gitu ya. Iya, kurang. Oke. Mas Angga tadi juga bilang kalau Mas Angga ini kuliah di Universitas Nahdlatul Ulama UNU Mataram. Iya, betul. Mengambil seni drama, tari dan musik di situ. Nah, dari akademik itu atau pembelajaran akademik itu seberapa besar sih pengaruhnya di karya Mas Angga sendiri? Cukup besar sih. Kalau dipresentasikan mungkin 60-40 mungkin 60. Apa yang ilmu yang didapat paling banyak di sana? Sebelum masuk ke sana ya. Mas kan sudah bermusik nih. Terus masuk ke situ mendapatkan ilmu baru, view baru, apa yang paling berguna lah dari sana? Ke manajemen musiknya sih. Manajemen musik. Iya. Jadi kayak yang saya pernah pelajarin ternyata akhirnya saya tahu ternyata itu nama-nama misalkan vocalizing dan sebagainya yang pernah saya lakukan begitu saya berkuliah di yang mata pelajarannya ada musiknya dan sebagainya, ternyata itu dibahas. Ada belajar teori musik dasar juga, belajar teater, belajar nari juga. Saya lebih dapatnya di musiknya. Di musik. Ya, tapi untuk di pelajaran kami lebih banyak mendapatkan dari pengalaman yang di luar. Jadi nggak hanya di kampus saja. Di dalam kelas ya. Bukan hanya di dalam kelas tapi juga di luar ya. Paling kalau untuk di kelas itu kalau untuk acara momen-momen formalnya kayak pengujian atau apa. Selebihnya kalau ada kegiatan misalnya udah apa kami diminta keluar untuk ngeriset. Nggak ada kayak gitu. Misalnya kejadian peristiwa kayak kebudayaan yang ada di Lombok kita pergi ke sana rame-rame datang kayak gitu sih kegiatannya.
Jadi manajemen musiknya sendiri ya, atau Iya. manajemen penampilan. Ya, Jadi ini seperti bukan hanya tentang bagaimana ya bermusiknya, belajar bikin naskah, tapi kayak juga gitu. belajar untuk menyiapkan Iya, betul. menyiapkan panggung, menyiapkan sound Iya. dan lain-lainnya itu ya. Itu juga lumayan fatal kalau kita tidak tahu tentang soundnya sendiri Iya, kalau bermusik ya. memang. Jadi di situ juga kita mempelajari, memahami untuk ruang. Jadi kalau di musik itu kan ruang itu berpengaruh. Ketika berada di indoor atau di outdoor, bagaimana ya frekuensinya itu harusnya seberapa, setnya bagaimana gitu ya. Oke. Kalau itu tadi pengaruh akademik, kalau dari Mas Angga sendiri, musisi yang berpengaruh lah untuk perjalanan musik dari Mas Angga sendiri itu siapa? Dari luar boleh, dari yang di mana dulu nih? Yang saya sendiri atau di band? Oh, itu kan band. Kalau ini kan Mas Angga sendiri. Mas Angga sendiri. Yang berpengaruh di musik, dari kalau di Indonesia tuh saya suka karakter suaranya David Naib. Ya, kemudian kalau untuk musik-musiknya saya banyak mendengar lagu-lagu kayak Pohon Tua. Ya, dia juga salah satu namanya Dialog Dini Hari. Yang lagu-lagu yang memang lebih ke intimate gitu. Ya. Kalau di luar juga saya, kalau dulu sih senengnya dengar beberapa grup kayak misalkan saya kan nggak orangnya nggak, misalkan satu album nggak saya dengar kayak gitu. Saya mana yang menyangkut, mana yang menarik, mana yang relate gitu itu ya, yang saya terus pelajari dengarkan. Saya banyak dengarkan Oasis juga, Radiohead, apa lagi band-band, karena mungkin saya terstimulus Roxette juga pernah saya dengarkan karena kakak saya mungkin sering memutar itu. Akhirnya itu ya familiar ya. Ya, karena momen-momen itu akhirnya keinget saya kembali, saya pernah tahu lagu ini gitu. Denger dari dulu. Iya, karena kakak saya mengoleksi beberapa kaset tape kayak gitu kan. Oh iya. Kalau untuk yang pengaruh saya untuk saat ini ya memang untuk di musisi kayak yang tadi tuh, Dialog Dini Hari. Kemudian kalau saya pengennya main itu, kalau untuk di luar tuh saya pengen bernyanyi seperti Chris Cornell, hanya sekedar nggak banyak gimmick main gitu. Soundgarden ya? Iya, dia salahnya Soundgarden. Tapi saya lebih ke situ anunya, untuk performnya. Karena saya sadar saya nggak jago di gitar. saya sadar potensi saya hanya ada di suara, jadi saya hanya menonjolkan itu. Oke. Siap. Itu tadi pengaruhnya juga banyak. Banyak orang juga mengidolakan beberapa musisi tersebut. Kalau di sini saya malah ini juga kayak Kang Ari Julian itu salah satu mentor saya. Kang Ari Julian, Mas Pinavan. Pinavan tuh dulu sering saya dengar lagunya juga. Begitu saya PPL di sekolahnya, lagu ini sering saya dengar nih Kang. Lagu saya tuh serius ya. Ternyata ketemu penyanyinya pas di kan nggak langsung musik ini yang saya sering dengerin ngebawa saya ke penyanyinya. Kayak gitu sih. Banyak teman-teman di sini. Kemudian kita kembali ke Sangga Bumi nih Mas. Tadi udah dibilang sih sebenarnya Sangga Bumi ini dimaksudkan atau pesan yang ingin disampaikan adalah perenungan gitu. Nah, lagu-lagu di Sangga Bumi itu juga menceritakan apa aja Mas di dalam situ? Pertama itu tentang circle pertemanan. Terus beberapa tentang perjalanan pribadi kayak Rinjani dan sebagainya, tentang alam lah. Kemudian ketemu teman-teman komunitas, akhirnya di challenge untuk berkarya juga, mengalihwarnakan sebuah puisi. Kayak gitu. Jadi emang kayak agak lebih menonjol ke puisi. Sebenarnya ada lagu-lagu yang saya buat sendiri, yang memang niatnya untuk mengedukasi itu, mengedukasi.
Oke. Seperti Mas Angga tadi bilang mengalihwanakan puisi. Eh, yang juga tadi dibawakan oleh Mas Angga tadi di atas ya. Telah Madonna Iya. Iya. Itu bagaimana prosesnya dulu, Mas? Kenapa puisi itu yang diambil mungkin gitu? jodoh saya dipertemukan sama lagu itu ya, Mas. Jadi maksudnya kayak solo saya berjalan karena lagu itu. Perjalanan saya pribadi di Sangga Bumi berjalan karena lagu itu. Iya, sebagai pemantiknya. Karena pertama dia mengalihwanakan puisi itu pribadi. Karena diajak dulu untuk tur bukunya Mbak Julia. Tur bukunya Mbak Julia. Jadi saya diminta baca untuk puisinya, coba baca. Karena kan dulu saya puisi itu kan saya masih nggak ini juga, karena kan ada puisi yang sifatnya puitis banget, ada yang kayak ke Mbak Julia tuh kata-katanya sangat susah juga kalau untuk dicerna secara langsung, harus bener-bener ini. Iya. Itu sampai 2 kali aransemen lagu itu. Jadi saya baca bahwa puisinya, ini ketemu satu. Perempuan Cahaya. Baca lagi, saya sambil bergumam gitu kan, Telah Madonna Iya nih. Oke. Dan padahal Telah Madonna itu lagu yang agak nggak agak malu mungkin bahasanya ya, untuk karena aransemennya saya ngerasa kurang gitu kan, untuk saya bawakan. Tapi begitu saya aransemen lagi dan diminta untuk kirim lagunya oleh dosen saya, guru saya, Kang Yuga namanya, kirim lagu-lagumu coba saya dengarkan. Kirim, malah lagu itu yang nyantol gitu, kayak direkam, kayak cek ombak aja, ternyata suka. Banyak sih nanya apa sih maksudnya lagu ini, dia bilang. Tapi setelah mereka pahami, ternyata begini ya. Berarti itu salah satu request dari Mbak Julia sendiri ya? Enggak. Bukan. Saya sendiri yang saya sendiri yang menemukan itu. Menemukan puisi itu. Ya, maksudnya di sini saya mau buat lagu pakai puisi yang ini gitu. Jadi Mbak Julia yang memberikan ini, tolong ya untuk ya biar merespon gitu kan, mereka dia terbuku puisi, saya merespon menjadi sebuah lagu. Ada juga satu puisi itu dia merespon dari lukisan, dibuat jadi puisi dan saya bikin jadi lagu. Jadi ada 3 pas. Puisinya Mas Agus, puisi Mas Agus, Pertemuan Kecil. Dari lukisannya Beli Mantra, dia jadikan puisi, saya jadikan. Judulnya Janji Jiwa juga. Oke. Terakhir nih Mas, ke depannya apa project dari Mas Angga sendiri, entah itu di Tunggang Gunung ataupun Sangga Bumi gitu, atau apa nggak ada ini project seperti tadi pengalihwanaan puisi, tapi katakan bukan Mas sendiri nih, dari beberapa musisi di Lombok mengalihwanakan puisi siapa misal puisi Mas Kiki, puisi Mas Aryan, puisi Mas Pak Imam Safwan, mungkin seperti itu. Nggak ada project seperti itu mungkin? Untuk saat ini sebenarnya lagi pengen ngebagi, pengen rekaman, ngerekam secara formal lah bahasanya. Ada beberapa lagu yang saya pecah menjadi untuk tentang berkaitan dengan alam, ini lagunya, yang puisi yang ini, kayak gitu. Cuman belum dapat momennya aja untuk merekam itu. Untuk materinya udah ada. Ibaratnya kayak saya udah bawa bahan masakan nih, tinggal ke dapur siapa nih yang ngomong, siapa kokinya, kokinya siapa nih, karena kan saya udah lengkap, bahannya udah lengkap nih, tinggal dieksekusi aja, kayak tinggal bikin masakan bareng aja, kayak gitu. Kayak gitu aja sih saat ini. Karena kalau ini saya pribadi Mas ya, melihat Mas Angga mengalihwanakan puisi dari Mbak Julia, kemudian ada Pamela. Iya, Pamela ada juga dari puisinya Mbak Ian ya. Mungkin untuk membuat ekosistem musik ataupun juga memperkenalkan penulis penyair dari NTB, bisa bikin album kompilasi. Ya, itu sorry tak potong. Itu sudah dipikirkan sebenarnya oleh Kang Yuga,
kakak saya, dosen saya, guru saya, pokoknya semuanya dia teman saya oleh beliau untuk membuat satu kegiatan yang teman-teman yang punya mengalihwanakan puisi itu dijadikan satu gitu, di satu pertunjukan gitu. Karena beliau juga ada puisi Gilang juga dia samakan juga tuh di aransemen, dialihwanakan. Puisinya Iin juga oleh Pamela, saya, Mbak Julia, siapa lagi, banyak sih kayaknya teman-teman. Jadi itu sepertinya Ya kayaknya project yang tinggal tunggu momennya aja kayak. tunggu momen ya. Oke, itu tadi. Terima kasih Mas. Ya, udah ya? Angga. Udah ya. Udahan dulu lah Iya ya. deh. Terima kasih Mas Angga atau Oke. Sangga Bumi sekarang ya, sebagai Sangga Bumi ini. Hadir di sini sebagai Sangga Bumi, berbagi cerita dan perjalanan musiknya nih. Oke, dari cerita Mas Angga ini kita bisa melihat bahwa kalau setiap karya siapapun itu juga bisa menjadi bentuk yang lain. Jadi entah itu puisi ataupun lukisan ataupun ilustrasi, itu bisa berubah bentuk menjadi sebuah karya baru yang lain yang juga punya nilai seni yang tinggi. Oke, itu dia sahabat bahasa. Oke, kalau yang ingin mendengarkan karya dari Mas Sangga Bumi bisa ke platform musik favorit kalian lah ya, seperti itu ya. Entah Spotify juga ada Mas ya, di Apple Music ada Mas? Ada, oke. Dan jangan lupa terus dukung musisi lokal dari manapun berada. Oke. Akhirnya sampai jumpa di siniar Sasambo edisi B1 lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Salam literasi. Gimana? Gini ya?